Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mahfud atas arahan dan juga petunjuk dalam pengerjaan tugas UAS kali ini. Di sini saya akan memaparkan eh, pengertian dan juga keseluruhan pembahasan tentang self actualization menurut pendapatnya Carl Rogers. Saya mohon izin sambil melihat uh, mind map yang telah saya buat. Di nomor yang pertama itu ada definisi. Jadi Carl Rogers sendiri mendefinisikan self actualization itu sebagai dorongan untuk maju atas kemampuan yang telah dimiliki oleh individu. Jadi Carl Rogers menyadari bahwasanya individu ini terlahir dengan berbagai kemampuan, terlahir dengan berbagai ability yang tidak sama satu individu dengan individu yang lain. Dan individu tersebut pasti memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan apa yang telah dimilikinya. Kemudian di nomor 2, ini merupakan faktor pembentuk dari adanya self-actualization menurut pendapatnya Carl Rogers. Yang pertama adalah self-concept. Jadi, seorang individu itu pasti memiliki self-conceptnya masing-masing, di mana self-concept tersebut merupakan dasar bagi individu untuk berperilaku. Dan self-concept ini yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kemudian yang kedua, faktor pembentuknya adalah adanya self-acceptance ataupun penerimaan diri. Ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh tiap individu untuk menerima seluruh seluruh kelebihan dan juga kekurangan yang ada. Dengan individu itu menerima kelebihan dan juga kekurangan yang dimilikinya, dia akan merasa berharga. Dia akan merasa memiliki dirinya ini secara utuh, secara penuh gitu. Namun, ini akan sangat menantang. Karena apa? Karena tiap individu pasti memiliki kecenderungan untuk menjadi pribadi yang sempurna. Nah, dengan adanya kita mampu menerima diri kita dengan baik dari sisi negatif maupun sisi positifnya, Carl Rogers bilang, akhirnya kita tidak akan membanding-bandingkan lagi diri kita dengan diri orang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada faktor hubungan interpersonal ataupun interpersonal relationship. Kita harus menyadari bahwasanya kita ini merupakan makhluk sosial, di mana individu lain itu merupakan bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Nah, interpersonal relationship ini dalam pendapatnya Carl Rogers itu juga dikaitkan dengan penerimaan bersyarat dan juga penerimaan tak bersyarat. Secara definitif, penerimaan bersyarat itu artinya seorang individu menerima afirmasi positif daripada orang lain karena individu tersebut telah melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan penerimaan tak bersyarat. Artinya, orang lain memberikan afirmasi ataupun penilaian positif, penguatan positif kepada kita itu tanpa adanya iming-iming ataupun tanpa adanya prasyarat tertentu. Jadi benar-benar mengapresiasi kita secara penuh. Dan yang terakhir adalah adanya experience ataupun pengalaman. Nah, pengalaman ini akan sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sendiri akan menemui pengalaman yang tidak sepenuhnya baik, tidak sepenuhnya buruk terus. Jadi pengalaman itu benar-benar sangat fleksibel. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Nah, kita sebagai seorang individu itu harus mampu menerima pengalaman tersebut dengan fleksibel, dengan adaptable. Kita harus mampu menyesuaikan pengalaman tersebut harus kita terima seperti apa sih gitu. Nah, ketika pengalaman yang kita tafsirkan ataupun yang kita terima ini tidak sesuai dengan self concept ataupun konsep dasar daripada diri kita,
maka itu akan menyebabkan fenomena yang namanya inkongruensi ataupun ketidaksesuaian dalam struktur kepribadian. Mungkin itu saja penyampaian tentang self-actualization menurut Carl Rogers dari saya. Saya mohon maaf semisal dalam penyampaian ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.